Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sambung kajian daripada pembacaan As-Siratun Nabawiyah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di bab atau di masa daripada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur muda. Jadi setelah kita dengarkan di kajian sebelumnya bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib, apa yang dirasakan, yang didapatkan oleh Abu Thalib dari keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pernah diajak oleh Abu Thalib ketika beliau berusia 12 tahun ke negeri Syam. Kemudian juga sudah kita dengarkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak hanya duduk diam di rumah, akan tetapi beliau orang yang sangat giat bekerja mencari nafkah yang halal, membantu pamannya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Di usia muda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi sebelum Nabi menikah, dari Nabi diasuh Abu Thalib sampai nanti Nabi menikah ketika umur beliau 25 tahun. Ulama menyebutkan bahwasannya Nabi tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apa-apa yang dilakukan oleh anak muda yang seumuran dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga melewati fase itu, melewati masa muda. Masa muda ini Pak, sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan asyabab syu'batun minal junun. Asyabab syu'batun minal junun. Masa muda itu masa-masa yang orangnya mirip seperti orang gila. Masa muda abiki masih muda, belum berpikir panjang. Makanya kalau kita lihat sekarang ini contoh gampangnya, kalau kita lihat di jalan yang ngebut-ngebut naik motor itu masih muda kan, belum kawin, belum punya anak, belum punya tanggung jawab. Maka yang kayak umurnya itu ada 1000 ruh, macam punya 1000 nyawa, dak sayang samanya. Kenapa? Karena masih muda. Nah, jadi pepatah tadi betul ketika mengatakan anak muda itu seperti orang gila, masih diam, tidak berpikir panjang, tidak punya tanggungan, tidak punya beban. Ini biasanya normalnya anak muda begitu. Oleh karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu, beliau paham, ya. Makanya beliau dalam hadis menjanjikan untuk anak muda, tapi tidak seperti anak muda. Untuk anak yang masih muda, masih habis, tapi pertumbuhannya, kelakuannya, kesehariannya tidak seperti anak muda, dengan artian taat kepada Allah, dengan artian rajin ke masjid, melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan maksiat. Masih muda, syahwatnya masih bergejolak, lagi aktif-aktifnya, tapi bisa meninggalkan maksiat. Maka anak muda tersebut, kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi bersabda, ada 7 kelompok, kata Nabi, yang mana 7 kelompok ini akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhum
Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana kata Nabi telah di hari kiamat di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada yang punya naungan, yang punya naungan ini tidak kepanasan. Di padang mahsyar kelak matahari akan berada di atas kepala kita satu jengkal. Satu jengkal kepanasan umat manusia pada saat itu, kecuali beberapa kelompok. Di antaranya kata Nabi ada 7 kelompok dapat naungan dari Allah, tidak kepanasan. Yang lain kepanasan, dia santai, adem. Di antara 7 kelompok ini kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara 7 kelompok ini kata Nabi Muhammad adalah anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Dikhususkan sama Nabi memang untuk anak muda. Syab, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh perlingkungannya, kemudian perilakunya, kesehariannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah. Karena Nabi tahu orang kalau masih muda, masih liar, syahwatnya masih aktif, bergejolak luar biasa. Di sisi lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau menganjurkan untuk anak muda yang sudah mampu, yang sudah bisa bertanggung jawab agar cepat-cepat menikah. Banyak hadisnya. Nabi menganjurkan anak muda, ya ma'syarasy syabab, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda. Ini hadis dari Nabi Muhammad. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menikah dari kalian maka cepat-cepatlah kawin, kata Nabi. Maksud bisa menikah ini kata ulama artinya fisiknya mampu, sehat, kemudian bisa memberi mas kawin, mahar untuk istri yang ingin dia nikahi. Bukan mampu di sini maksud Nabi punya tabungan untuk hidup selama 3 tahun bisa. Ini kan kadang yang buat anak muda telat nikah di akhir zaman sekarang ini banyaknya tuntutan. Kadang tuntutannya itu Pak bukan dari mempelai wanita dan laki-laki, tapi dari keluarga. Oh harus begini, harus begitu, panjang akhirnya, repot mau kawin. Padahal kalau di zaman Nabi Muhammad, kita baca sejarah, simpel sekali menikah di zaman Nabi. Sayyidina Ali ketika melamar Siti Fatimah, putri Nabi, kata Nabi, Ali, kau punya apa? Kata Nabi. Jawab Sayyidina Ali, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali baju besi. Baju besi yang biasa dipakai untuk perang. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi tak ngomong sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kumpulkan dulu duit setahun, atau mas kawinnya harus kumpulkan dulu. Kau harus punya tabungan untuk hidup 3 tahun. Tidak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, wahai Ali, jual baju besimu, belikan kambing mas kawin untuk Fatimah. Selesai. Dijual sama Sayyidina Ali ke pasar, duitnya diberikan kambing, beberapa kambing dapat. Kemudian beberapa kambing tersebut dimaharkan untuk Siti Fatimah. Nikahlah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Jadi kalau kita lihat pernikahan dulu zaman Nabi, zaman sahabat, simpel sekali. Mereka mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud Nabi, wah untuk anak muda, wahai anak muda, barang siapa yang bisa kawin maka kawinlah. Maksud istita'ah di sini, kemampuan di sini, ulama ini yang menyebutkan artinya fisiknya mampu, bisa untuk kawin agar punya keturunan. Kemudian mampu untuk memberikan mas kawin. Mas kawin itu mahar yang disebutkan di ijab qabul, bukan antar-antaran. Kalau kita ngomong Palembang ada antar-antaran. Wah itu yang berat tuh antar-antaran itu, yang kadang sampai puluhan juta. Nabung dulu. Ini anak harus nabung setahun 2 tahun. Apalagi kalau mas lagi mahal, masya Allah tambah mundur kawinnya. Karena masnya harus sekian, harus sekian.
Maksud Nabi mampu bayar mas kawin yang wajib itu mas kawin yang disebutkan di dalam ijab kabul. Aku nikahkan, misalkan wali ngomong ke mempelai laki-laki, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin 1 suku emas misalkan, atau 500.000 atau 1 gram, itu yang wajib. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Mas kawin wajib, mahar yang disebutkan di ijab kabul hukumnya wajib. Walaupun tidak disebutkan di ijab kabul, tetap suami wajib membayar mahar ke istrinya. Ini disepakati oleh ulama di dalam mazhab kita. Tidak ada pernikahan yang tidak pakai mahar, harus pakai mahar. Mahar itu yang disebutkan di ijab kabul. Mahar yang disebutkan di ijab kabul. Nah, mahar ini kata Nabi Muhammad, jangan mahal-mahal. Perempuan yang paling ringan maharnya kata Nabi adalah perempuan yang paling berkah. Nah, jadi kalau kita susun, banyak sekali anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk anak muda agar cepat menikah, dengan catatan mampu fisiknya dan mampu untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Agar apa? Agar sifat kegilaannya itu hilang. Yang muda tadi, yang ngebut-ngebut motor, dah mikirkan nyawanya. Kalau sudah menikah Pak, ditambah dapat anak sudah mendu jadi mendu. Nah, jalan motor yang tadinya ngebut-ngebut pelan, aku mikirin istri, mikirin anak. Ketika mau macam-macam, mau foya-foya, uangnya mau dia buat nongkrong ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, mikir mendingan beli susu, beli pampers anak, sudahlah ke masjid aku. Jangan buang-buang duit. Nah, ini yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun yang wajib kita yakini bahwasannya usia muda atau masa muda baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak seperti anak muda lain. Dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad dan semua para nabi ini disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya semua para anbiya, semua utusan Allah harus kita yakini mereka sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebelum diutus sampai mereka diutus sama Allah, sampai mereka wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diyakini oleh semua umat Islam, bahwasanya semua utusan Allah dari lahir sampai wafat dijaga sama Allah. Atau lebih dikenal kalau lebih sering dipakai sama ulama dengan kalimat maksum. Maksum itu dijaga sama Allah dengan artian mustahil melakukan kemaksiatan. Mustahil Pak. Seorang nabi mustahil maksiat, baik sebelum diutus atau setelah diutus sama Allah. Dan ini harus kita yakini sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak mungkin bermaksiat. Untuk para nabi dan para rasul, khusus untuk mereka. Selain nabi, selain rasul, selain utusan Allah, tidak mustahil untuk bermaksiat. Tidak mustahil. Nah, jadi kalau kita dengar misalkan ada fulan melakukan pelanggaran, misalkan umpama dari sahabat Nabi ada yang bermaksiat, jangan dihebohkan itu, jangan dibesar-besarkan. Kenapa? Wajar, mereka manusia dan mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Yang mustahil untuk maksiat hanya utusan Allah, para anbiya. Selain utusan Allah, selain para nabi, tidak mustahil untuk bermaksiat. Nah, makanya kalau kita baca kitab sejarah, ada dari sahabat nabi perempuan yang berzina, ada maksiat. Ada sahabat nabi yang mabuk, kecanduan minuman keras, ada, dihukum sama Nabi Muhammad. Ada dari sahabat Nabi yang pernah mencuri, ada, dipotong tangannya sama Nabi. Ada dari sahabat Nabi, na'udzubillah, pernah jadi
sempat jadi sahabat, kemudian murtadkan dosa paling besar, kemudian taubat, balik lagi ke dalam agama Islam. Ada. Ini semua bukti bahwasanya mereka para sahabat tidak seperti para nabi maksum, mustahil untuk maksiat. Nah, jadi yang harus kita yakini, ini keyakinan dasar untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang maksum, yang mustahil untuk maksiat hanya para utusan Allah, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka tidak mustahil untuk maksiat. Nah, makanya kenapa yang bisa dijadikan dalil hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi mustahil berbuat salah atau maksiat. Selain perbuatan Nabi tidak bisa dijadikan dalil. Kita melakukan ini, ketika ditanya kenapa kamu melakukan ini, oh ustadz itu melakukan ini, salah. Apa yang dilakukan oleh ustadz fulan, oleh kiai fulan, oleh habib fulan, itu tidak bisa dijadikan dalil, dan boleh dijadikan argumen landasan hukum untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Karena mereka bukan nabi, bukan rasul yang mustahil untuk bermaksiat. Nah, jadi kalau kita paham kaidah ini, maka akan gampang untuk menerima apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Yang mustahil untuk maksiat cuma para nabi. Yang bisa dijadikan suri tauladan secara mutlak 100% gerak-geriknya kita jadikan pedoman hidup kita hanya utusan Allah, terlebih lagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi di usia muda beliau dijaga sama Allah. Dari mana kita tahu? Dari Nabi sendiri. Pernah suatu hari Nabi bercerita kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika mereka para sahabat penasaran dengan masa muda Nabi. Bagaimana masa muda antum ya Rasulullah? Diceritakan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, di usia mudaku aku tidak pengen ngikuti teman-teman sebayaku kecuali 2 kali, kata Nabi. Pernah, kata Nabi, pengen ngikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman seumuranku. Kata Nabi, pernah satu malam aku lagi di tempat gembala kambingku. Jadi Nabi kan seperti kita katakan gembala kambing. Dari usia beliau belasan tahun sampai nanti menikah itu masih beliau mengembala kambing. Kata Nabi, pernah aku suatu malam lagi gembala kambing. Kemudian aku katakan kepada temanku, aku nitip teman Nabi yang sama-sama gembala kambing. Kata Nabi Muhammad, wahai temanku, aku nitip. Ini yang cerita Nabi langsung. Aku nitip, kata Nabi Muhammad, nitip kambing-kambingku. Ini artinya berarti Nabi kalau gembala kambing kadang nginep, tidak pulang. Gembala kambingnya nginep, tanggung mau pulang jadi nginep di tengah gurun pasir tentunya. Dititipkan sama Nabi kambingnya. Kemana Nabi? Masuk ke kota Mekah, balik ke kota Mekah. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah, ternyata pada saat itu ada yang baru kawin. Biasa dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kawin siang malamnya ada musik, kan begitu? Ada musik-musik kan? Akhirnya kata Nabi Muhammad, pernah ketika aku baru masuk ke kota Mekah malam itu kepengen hadir ke acara tersebut. Kata Nabi, pengen hadir. Tapi tidak tahunya, kata Nabi Muhammad SAW, ketika aku baru masuk ke kota Mekah, rumah pertama dari kota Mekah, tiba-tiba aku merasa capek. Akhirnya niat pengen istirahat sebentar, selonjoran di tiang rumah atau di pagar rumah orang. Tidak tahunya, kata Nabi, ketiduran. Ketiduran. Tidak bangun kecuali apa, kata Nabi? Tidak bangun kecuali yang membangunkanku panasnya terik matahari Mekah. Sudah pagi gitu. Padahal semalam Nabi masuk ke kota Mekah pengen ikut nongkrong dengan teman-teman sebayanya. Tidak taunya baru masuk kota Mekah, belum sampai ke tempat, tiba-tiba Nabi ngerasa capek, sandaran hilang langsung, ketiduran. Bangun-bangun sudah siang, kata Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi
Nabi udah, ini selesai berarti kelewatan yang semalam. Kemudian kata Nabi Muhammad, setelah itu berapa bulan pernah juga terjadi lagi persis kata Nabi seperti itu. Pengen masuk ke kota Mekah, hadir ikut nongkrong dengan teman-teman beliau, baru di rumah pertama ketiduran lagi. Setelah itu kata Nabi Muhammad, tidak pernah lagi aku tertarik dengan perkumpulan tersebut. Ini bentuk penjagaan Allah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dari hal seperti itu saja, duduk dengan teman-temannya, belum pasti ada haram di situ. Mungkin hanya duduk-duduk mubah, tidak nongkrong-nongkrong yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan ini belum datang syariat Islam, belum ada yang diharamkan. Nabi belum jadi Rasul, sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan perbuatan yang makruh saja tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang makruh, Pak, yang makruh itu yang tidak dianjurkan, itu kan makruh. Kalau haram kita melakukannya dapat dosa, ketika kita meninggalkannya dapat pahala. Kalau makruh tidak dapat dosa ketika kita lakukan, cuma kalau kita tinggalkan dengan niat mengamalkan syariat Nabi Muhammad, kita dapat pahala dari Allah. Kita lakukan tidak dapat dosa. Apa contoh perbuatan yang makruh? Contoh perbuatan yang makruh, misalkan minum berdiri, makruh. Minum berdiri, makruh. Contoh perbuatan makruh, maaf, buang air kecil dalam keadaan berdiri, makruh. Itu perbuatan yang makruh. Tapi perbuatan makruh ini dalam riwayat pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita dengar Nabi pernah minum berdiri, Nabi pernah buang air kecil berdiri. Oh, bagaimana? Katanya Nabi tidak pernah melakukan yang makruh, kok ada riwayat Nabi pernah minum berdiri. Ulama menjawab, minum berdirinya Nabi bukan bagian dari makruh, bahkan wajib untuk Nabi lakukan. Wajib untuk Nabi lakukan. Untuk kita makruh minum berdiri, untuk Nabi pada saat itu wajib Nabi praktekkan minum berdiri. Agar apa? Agar jadi dalil, jadi landasan hukum untuk kita bahwasanya minum berdiri itu tidak haram. Jadi walaupun untuk kita makruh, untuk Nabi wajib. Kalau wajib berarti dapat pahala. Perbuatan yang makruh buat kita, kalau kita dengar tadi di kitab disebutkan minum berdiri makruh, tidak dianjurkan. Kencing berdiri makruh, tidak dianjurkan. Tapi kita baca di riwayat lain Nabi pernah minum dan buang air kecil berdiri. Nah, ini bagaimana? Kok Nabi pernah melakukan yang makruh? Kata ulama, untuk kita makruh, untuk Nabi wajib. Kenapa untuk Nabi wajib? Karena kalau tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, takutnya nanti dikira sama umat Nabi Muhammad perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Oh, haram minum berdiri. Kenapa? Ada larangan dari Nabi memakruhkan dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, jadinya haram akhirnya. Nah, makanya ketika Nabi minum berdiri, buang air kecil berdiri, ini termasuk daripada tugas beliau sebagai utusan Allah, at-tabligh, wajib menyampaikan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpelnya, kalau kita baca di kitab Nabi melakukan hal-hal yang sepengetahuan kita hal tersebut makruh, maka yakinilah itu makruh untuk kita, wajib untuk Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi maksiat, apalagi perbuatan yang haram, tidak mungkin ada keinginan dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukannya. Ini bentuk ismatullah, bentuk penjagaan Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW dan untuk semua utusan-utusan Allah. Jadi kalau kita dengar cerita ada Nabi yang melanggar perintah Allah, itu ada takwilannya semua. Jadi Al-Quran kan begitu. Nabi Adam sama Allah tidak boleh makan buah khuldi, tapi Nabi Adam makan buah khuldi, ada takwilannya. Nabi Musa pernah membunuh orang,
Nabi Musa di Al-Quran diceritakan pernah bunuh orang, padahal niat Nabi Musa atau memukulnya Nabi Musa bukan pukulan yang mematikan. Di Al-Quran kalimatnya, lafaznya sangat jelas, fawakazahu Musa, cuma disenggol sama Nabi Musa, tapi orangnya mati akhirnya. Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran pernah kayak berbohong ketika ditanya. Habis Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ditanya sama penduduk daerah tersebut, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Ibrahim, itu berhala yang besar yang hancurkannya, bukan aku. Ini kan kayak berbohong. Nah, ini bagaimana tahu? Semua dijawab sama ulama, ada takwilannya, ada pemahamannya, yang mana tetap berada di bawah naungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya semua itu bukan maksiat, bukan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang nabi, seorang rasul mustahil melanggar perintah Allah. Contoh saja Pak, Nabi Adam. Ulama ketika mentafsirkan cerita Nabi Adam makan buah khuldi, itu kata mereka dengan riwayat-riwayat tentunya, bukan hanya logika, bukan, tapi riwayat-riwayat mereka kumpulkan, Nabi Adam itu salah paham. Nabi Adam salah paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Adam untuk memakan satu buah, satu jenis. Dikira Nabi Adam yang tak boleh dimakan dari pohon itu. Dikira Nabi Adam yang tak boleh makan dari pohon itu. Misalkan jangan makan pohon mangga yang di samping masjid. Dikira Nabi Adam hanya pohon mangga yang di samping masjid, tapi pohon mangga di tempat lain boleh dimakan. Itu salah paham. Ini sebagian takwilan ulama. Jadi sama Nabi Adam akhirnya buah khuldi dari tempat lain dimakan, ditegur sama Allah. Jadi bukan terang-terangan Adam melanggar perintah Allah. Kata Allah tak boleh makan buah ini, dimakan sama Nabi Adam. Tidak, salah paham. Dan ini semua skenario dari Allah agar Nabi Adam turun ke muka bumi untuk memakmurkan bumi yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikira ada buah dari pohon itu yang tak boleh dimakan, tapi buah jenis yang sama dari pohon lain di tempat lain boleh dimakan. Akhirnya dimakan sama Nabi Adam dan Siti Hawa, ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu takwilan ulama terkait cerita Nabi Adam. Oleh karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya harus kita yakini bagi utusan Allah, mau itu nabi atau rasul, mustahil mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi setelah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka dijaga sama Allah, maksum dijaga sama Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Juga kata ulama, termasuk jenis penjagaan dari Allah untuk para nabi, terkhusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dijaga sama Allah dari musuh-musuh nabi. Dijaga sama Allah dari musuh-musuh nabi. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah, wahai Muhammad yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Tapi kata ulama, gangguan manusia yang dijaga sama Allah tidak akan terkena pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gangguan yang sampai membunuh atau menghilangkan nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bakal terbunuh, itu dijamin sama Allah. Ketika ayat tersebut turun, sudah dijamin sama Allah, diklaim bahwasanya Nabi Muhammad tidak bakal terbunuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan ini khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Jadi ada penjagaan khusus dari Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu penjagaan apa? Penjagaan Nabi tidak akan terbunuh. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak dipastikan sama Allah tidak terbunuh. Makanya kita baca sejarah, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria ayahnya dibunuh oleh Yahudi, Nabi Isa hampir atau mau dibunuh oleh Yahudi. Bahkan banyak kata Allah nabi-nabi yang dibunuh sama Yahudi.
mereka tidak dijaga sama Allah agar tidak terbunuh oleh kaum umat manusia. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga Nabi sampai tidak akan terbunuh oleh umat manusia. Makanya Nabi kalau di tengah medan pertempuran itu paling berani. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika ditanya sama tabi'in, wahai Ali, siapa yang paling berani di antara kalian ketika perang sedang berkecamuk? Jawab Sayyidina Ali, yang paling berani adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling berani. Kata Sayyidina Ali, setiap perang sedang berkecamuk, lagi sengit-sengitnya, luzna bi Rasulillah, kami berlindung kepada Nabi. Ini yang ngomong Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali ini pendekar. Sayyidina Ali pendekar, bukan sembarangan orang. La fata illa Ali. Kata Nabi, tidak ada pemuda yang lebih kuat, lebih hebat dari Ali. Teker, berani, luar biasa. Ini dari orang yang pemberani, dari pendekar ngomong ketika perang lagi sengit-sengitnya, lagi berkecamuk, kami berlindung kepada baginda Nabi Muhammad. Kami mepet ke Nabi. Kenapa? Karena kalau kami di dekat Nabi, insya Allah kami terjaga, dijaga sama Allah. Nabi terus berperang. Makanya kalau kita baca sejarah peperangan Nabi, nanti bakal kita lewati setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, di semua peperangan Nabi ikut perang. Turun Nabi pegang senjata walaupun tidak pernah membunuh kecuali satu kali. Dari semua peperangan Nabi Muhammad yang dihadiri oleh Nabi 27 atau 28, dari 28-27 peperangan ini terjadi adu senjata 11 atau 12 peperangan yang terjadi adu senjata. 12 peperangan ini Nabi turun ke medan pertempuran, bukan ngatur dari belakang, bukan, turun ke medan pertempuran, tapi tidak pernah membunuh. Yang dibunuh sama Nabi cuma satu orang, dan ini pun orang ini gara-gara dirinya sendiri mati di tangan Nabi Muhammad. Bukan Nabi sengaja mau bunuh dia, tapi dia yang kualat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun. Nah, makanya kalau kita baca sejarah Nabi, kemudian kita baca sejarah sahabat, ketika Nabi memimpin, kenapa Nabi turun terus di medan pertempuran? Tapi ketika Abu Bakar, Umar, Utsman memimpin, tidak pernah ikut ke medan pertempuran. Karena beda, Pak. Jangan sampai kita nanti diwaswasi sama kelompok sebelah. Oh, Abu Bakar pengecut, Umar pengecut, Utsman pengecut. Tidak. Kalau kita perhatikan di peperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar di kota Madinah kirim pasukan keluar. Umar juga begitu. Ketika negeri Syam direbut sama pasukan Islam, Umar di Madinah, Sayyidina Umar khalifahnya. Ketika Irak, Persia jatuh di bawah tangan Islam, dikomandoi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya, khalifahnya Umar ada di Madinah, tidak ikut ke medan pertempuran. Salah satu jawabannya kata ulama, karena mereka para khalifah tidak seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah dipastikan sama Allah dan bakal terbunuh, jadi aman untuk Nabi Muhammad. Tidak bakal pasukan umat Islam kacau di tengah medan pertempuran. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, misalkan Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar ikut peperangan, kemudian syahid gugur, kacau balau pasukan umat Islam. Makanya siasatnya, taktiknya, khalifah tidak ikut di medan pertempuran, melainkan mengatur peperangan dari tempat mereka atau ibu kota di situ mereka berada. Makanya beda. Jadi kenapa zaman Nabi begini, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali beda, tidak seperti zaman baginda Nabi Muhammad SAW memimpin ikut di medan pertempuran, karena Nabi Muhammad mismah, dijaga sama Allah untuk terbunuh di tangan musuhnya, dan bukan tidak ada yang berusaha. Kalau kita baca sejarah, waduh banyak bayangkan Pak, Nabi ini kan istilahnya kalau di mata musuh-musuh Nabi pencongnya. Nabi ini pencongnya, aku bunuh Muhammad selesai. Yang penting bisa bunuh Muhammad selesai. Makanya banyak
usaha dan upaya dari musuh-musuh Nabi untuk membunuh Nabi. Ada yang pernah menyihir Nabi Muhammad. Nabi ketika baru hijrah ke kota Madinah disihir dengan tujuan mau membunuh Nabi Muhammad. Dijaga sama Allah, tidak sampai terbunuh, tapi Nabi terkena sihir. Kemudian ketika Nabi diundang sama orang Yahudi dari dulu tidak bisa dipercaya, Pak. Yahudi dari dulu tidak bisa dipercaya. Mereka di depan baik sama Nabi, ngundang Nabi ke rumahnya, minta di tengah-tengahi ada masalah keributan di antara mereka, minta orang luar yaitu Nabi jadi penengahnya. Mereka undang Nabi. Ketika Nabi sedang ada di rumah mereka, Nabi lagi duduk di teras. Di atas tingkat 2 ada beberapa kelompok dari Yahudi sudah menyiapkan batu besar untuk dijatuhkan ke kepala Nabi Muhammad. Ini dari kabilah Banu Nadir. Akhirnya sebelum mereka menjatuhkan dibawa ke Nabi, Jibril datang turun menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kata Jibril, di atas antum ada kelompok Yahudi siap mau membunuh antum. Akhirnya Nabi diam-diam tiba-tiba pulang. Kata Nabi, nanti aku balik lagi. Pulang Nabi balik lagi bawa pasukan. Karena ini Yahudi sudah ingkar janji, tidak menepati janjinya terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berupaya kali, banyak sekali upaya dari musuh-musuh Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampailah Nabi Muhammad wafat menghadap Allah. Ini bentuk ismah, penjagaan dari Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang dijaga sama Allah atau yang dipastikan Nabi aman, tidak terbunuh. Kalau diganggu, nanti kita dengar Pak betapa kejinya gangguan yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau luka Nabi itu sampai pendarahan. Di peperangan Uhud Nabi sampai pendarahan, pipi beliau itu tebok Pak, sampai giginya patah dan pingsan, pendarahan baginda Nabi Muhammad. Ini tidak dijaga sama Allah untuk mengangkat derajat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dijaga sama Allah terbunuh di tangan musuh Nabi, itu tidak mungkin terjadi. Tapi gangguan yang diterima Nabi Muhammad banyak sekali. Nanti di perjalanan berikutnya atau di pelajaran berikutnya akan kita dengarkan. Nabi dilempari batu sampai muka beliau berdarah, sampai kaki badan beliau berdarah, darah dilempari batu sampai berdarah. Peperangan Nabi diracun, Nabi disihir, diracun sampai beliau bekam. Kenapa? Karena efek racun yang kuat dari perempuan bangsa Yahudi ingin membunuh Nabi Muhammad, tidak dijaga sama Allah. Itu Allah biarkan Nabi merasakannya karena Allah ingin mengangkat derajat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama, di masa muda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau menikah, dijaga sama Allah, tidak pernah sama sekali Nabi mengikuti aktivitas anak-anak muda yang sepantaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kata Nabi Muhammad, ketika aku tumbuh dewasa, bughidat ilayya al-awthan. Kata Nabi tidak tahu. Ini Nabi setelah jadi Nabi ngomongnya, tidak tahu. Ngomongnya ke Siti Khadijah. Kata Nabi tidak tahu, wahai Khadijah, ketika aku tumbuh dewasa, dari kecil sampai aku diutus sama Allah, aku udah benci dengan berhala. Jadi jangan kita pikirkan Nabi pernah nyembah berhala. Na'udzubillah. Pengen melakukan perbuatan yang tidak pantas pun tidak pernah, apalagi sampai nyembah berhala. Kata Nabi, aku benci sama berhala dari kecil. Bahkan beliau tidak pernah bersumpah menyebut nama berhala. Kalau sumpahan orang Mekah dulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum ada syariat Islam, demi Allat wal Uzza, kan berhala mereka Lata wal Uzza. Kalau kita kan sekarang demi Allah, gitu. Itu sumpahnya kita demi Allah. Kalau sumpahnya orang dulu sebelum Islam di masa jahiliyah untuk penyembah berhala, demi Lata dan Uzza. Nabi dari kecil tidak pernah
menyebutkan sumpah membawa nama berhala. Mulutnya pun dijaga sama Allah untuk menyebutkan nama berhala. Makanya termasuk tanda ini agak mundur sedikit. Termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad ketika ketemu dengan pendeta di negeri Syam. Ketika di pelajaran kemarin kita dengarkan Nabi dibawa oleh Abu Thalib. Itu kan Nabi diinterogasi sama pendeta. Siapa kamu? Siapa ayahmu? Berapa umurmu? Ditanya terus sama pendeta ini, diinterogasi Nabi Muhammad. Disuruh sumpah dengan Lata wal Uzza, Nabi menolak. Nah, ini termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad di kitab-kitab terdahulu. Sama pendeta dipancing sama pendeta tadi untuk agar Nabi Muhammad bersumpah menyebutkan nama Lata wal Uzza, nama berhala. Nabi tolak. Karena Nabi aku tak pernah menyebutkan nama itu. Ada di situ tambah yakin dia ini Nabi akhir zaman. Karena termasuk tanda Nabi Muhammad di kitab-kitab terdahulu tidak pernah sumpah dengan Lata wal Uzza. Jadi apalagi nyembahnya, apalagi musab-musab berhala tidak pernah. Benci kata Nabi, aku benci dengan berhala dari aku kecil sampai aku diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga sama Allah, dipersiapkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Allah, karena beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang akan menyempurnakan syariat Allah, yang akan syariatnya terus ada sampai hari kiamat. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kita yakini bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga sama Allah dari beliau muda, dari beliau kecil, muda sampai beliau wafat, tidak pernah pengen melakukan yang makruh saja, tidak pernah. Ini penjagaan Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan yang kedua yaitu tadi Allah jaga Nabi tidak akan terbunuh oleh musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun penjagaan yang kedua ini khusus untuk Nabi Muhammad, tidak terbunuh oleh umatnya, oleh musuh-musuhnya. Ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad, tidak Allah berikan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya biar kita tidak bingung bagaimana Allah jaga nabi-nabi tapi mereka terbunuh, tidak. Untuk Nabi Muhammad Allah jaga, tidak akan terbunuh. Untuk nabi selain Nabi Muhammad tidak Allah jaga, artinya tidak mustahil mereka terbunuh oleh musuh-musuhnya. Buktinya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan banyak kata Allah. Allah ketika nyebutkan jeleknya orang Yahudi, kata Allah mereka Yahudi ini yaqtulun nabiyyin. Kalau ada nabi yang tidak cocok sama mereka, mereka bunuh. Itu Yahudi. Makanya ketika Nabi Isa diutus sama Allah, tidak cocok mereka sama Nabi Isa, mereka kejar Nabi Isa, nah dibunuh sama mereka. Dan tidak pandang bulu, Nabi mau Rasul mereka bunuh. Ini Yahudi, kencinya Yahudi. Jangankan kita Pak, Nabi saja mau mereka bunuh. Bahkan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad mau lahir, mau dilantik sama Allah, sudah dilantik sama Allah, berapa kali mereka berusaha untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur 25 tahun pertama kali atau musabab penyebab Nabi menikah dengan Siti Khadijah nanti akan kita kaji ketika umur Nabi 25 tahun. Jadi kalau season kedua ini Pak, tidak setiap tahun ada ceritanya. Seperti yang kita sampaikan, secara Nabi kalau kita bagi jadi 4 season. Season pertama sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sama Allah, sudah selesai kita dengarkan. Season kedua dari Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad diutus sama Allah, yaitu umur Nabi 40 tahun. Tidak tiap tahun ada ceritanya, karena tidak tertulisnya riwayat cerita di zaman-zaman tersebut. Nah, jadi ulama sejarah dalam kitab mereka menceritakan Nabi umur 12 tahun, nanti tiba-tiba udah mereka bahas lagi Nabi umur 25 tahun. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada riwayatnya, makanya mereka tidak ceritakan. Lain nanti di season ketiga, setelah Nabi Muhammad diutus sama Allah sampai Nabi Muhammad hijrah, itu tiap tahun ada ceritanya
Ditambah lagi season keempat paling banyak ceritanya di setiap tahunnya, dari Nabi Muhammad hijrah sampai Nabi Muhammad wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kajian Siratul Nabawiyah, ta'alluq kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad makin tumbuh di dalam hati kita. Insyaallah kita menjadi umat yang berhak mendapatkan syafaat Nabi, berhak mendapatkan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk hari jamaah salat mungkin berjamaah dengan Allah SWT. Dan dengan tadi pembahasan kajian terhadap sahih kita hadir dalam kajian Siratul Nabawiyah. Selanjutnya kami sampaikan untuk kegiatan majelis besok pagi bersama guru kita Habib Qasim Abdullah Al-Kaf dengan materi untuk zikir saya belajar hidayah, dan malam besok bersama Ustaz Baldan Fahrozi SIA MAG dengan bahasan ibadah masyarakat. Dan kami bacakan ada undangan dari pengurus Masjid Hasanah peringatan Tahun Baru Islam hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 19.30 pada Isya. Penceramah yaitu Al-Prof. Ustaz Habib Muhammad Suhab. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.